Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa ashabihi wa ashabihi Al-Fatihah. Tsumma ila azwaji, tsumma ila arwahi azwaji Rasulillahi thahiratin ummahatil mu'minin Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidatina Aisyah al-Ridha wa Sayyidatina Fatimah al-Batul wa waladaiha al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami'. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wal asyrafil mubashshirina wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Qaidi. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Islam wal Muslimin Al-Habib Muhammad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min qafin ila qafin. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa tsumma ila arwahi ustadzina wa masyayikhina wa al-hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Ya kana sampai halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami hadina, orang yang menunjukkan jalan yang benar, muhtadina, petunjuk jalan yang benar,
Ghaira bukan, dhallina orang-orang yang sesat, wala dan tidak pula mudhillina yang menyesatkan, harban melawan, li'a'daika musuh-musuhmu, silman menyelamatkan, li'auliyaika para kekasihmu, nuhibbu kami mencintai, nuhibbu kami mencintaimu, bihubbika dengan cintamu, an-nasa kepada manusia, wa nu'adi dan kami memusuhi, wa nu'adi dan kami memusuhi, bi'adawatika dengan caramu memusuhi, man orang-orang, khalafaka yang menyelisihi, khalafaka yang menyelisihimu, min khalqika min diantara khalqika para makhlukmu, Allahumma ya Allah, ada ini adalah ad-du'a'u doa, wa alaika dan hanya engkau, al-ijabatu mengijabahi, wahada dan ini, al-juhdu adalah usaha,
wa alaika dan engkaulah at-tuklanu tempat bersandar, wa inna dan kami lillahi milik Allah, wa inna dan kami ilaihi kepadanya rojiuna akan kembali, wala dan tiada haula upaya wala dan tiada pula kuwata daya illa melainkan billahi dari Allah al-azimi maha agung, Allahumma ya Allah dzal hablu pemilik tali, za pemilik al-hablu tali, zal hablu pemilik tali, asyadidu yang kukuh, wal amru dan ajaran, ar-rasyidu yang bijak, as'aluka aku mohon padamu al-amna keamanan, yaumal wa'idi yauma pada hari al-wa'idi yang dijanjikan, wal jannata dan surga, yaumal khuludi yauma pada hari al-khuludi yang kekal, ma'al muqarrabina ma'a beserta atau bersama, ma'a bersama al-muqarrabina orang-orang yang dekat, asyuhudi dan menyaksikanmu, warrukka'is sujudi warrukka'i dan orang-orang yang
gemar rukuk, as-sujudi dan sujud, al-mufinu yang memenuhi, laka kepadamu, bil uhudi dengan janji-janji, innaka sesungguhnya engkau Rahimun maha pengasih, Wadudun maha ramah, innaka dan engkau taf'alu melakukan ma turidu yang engkau inginkan, ma yang turidu engkau inginkan, subhana maha suci, man zat ta'attafa yang memiliki sifat bil izzi maha mulia, waqala dan dikatakan bihi setiap kemuliaan, subhana maha suci, man zat labisa yang memiliki al-majda sifat murah hati, wa takarrama dan menjadi mulia, bihi dengannya, subhana maha suci, man zat la yang tidak yang bagi patut at-tasbihu bertasbih, illa kecuali lahu untuknya, subhana maha suci,
Dzil fadli, yang memiliki al-fadli, keutamaan, wan ni'ami, dan nikmat. Subhana, maha suci. Dzil judi, yang memiliki al-judi, sifat dermawan. Wal karomi, dan mulia. Subhana, maha suci. Alladzi, yang ahsa, menguasai, kulla, setiap, syai'in, sesuatu, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Oke, saya jelaskan dulu. Ini masih lanjutannya etika masuk masjid. Jadi kenapa doa ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya? Kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali tahun 500 Hijriah. Jadi 500 tahun setelah Nabi wafat. Doa-doa ini dihimpun oleh Imam Ghazali untuk kita mengingatkan masjid, ya, mengingatkan masjid. Ada apa dengan masjid? Sekarang banyak orang yang membangun masjid besar-besaran, ya. Bahkan di kampung itu jamaahnya cuma 25 orang, ya maksimal 50 orang. Tapi bangun masjidnya miliaran, luar biasa. Kadang ubahnya saja 500 juta. Rasanya masjid itu tidak berfungsi sebagai masjid, tapi hari ini fungsi masjid hampir mirip candi-candi yang dulu nenek moyang kita masih memeluk agama sebelum Islam, akhirnya ditinggalkan oleh yang bangun sendiri. Isyarah dari doa-doa yang ditulis oleh Imam Ghazali mengingatkan kita supaya kita tidak membangun masjid kemudian meninggalkan masjid begitu saja dan menjadikan masjid itu sebagai candi-candi baru bagi orang Islam. Maka ketika berangkat ke masjid kita berdoa, Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghairu dhallina wala mudillin, dan seterusnya. Ini adalah doa yang kita panjatkan ketika kita masuk masjid. Jangan sampai kita memfungsikan masjid sebagai candi. Ya alhamdulillah, kemarin kan ada satu peristiwa yang luar biasa hebat, yaitu mengingatkan kita di satu abad Nahdlatul Ulama. Kemarin kalau ada yang datang di tengah-tengah sana, saya doakan dapat syafaatnya Nabi. Saya lihat dari sini, oh ini banyak nih yang ngaji sama saya di tengah-tengah peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Ya. Dan
Berarti ngajinya juga barokah. Karena apa? Pesannya Nabi kita disuruh mengikuti yang mayoritas. Yang mayoritas artinya apa? Kalau di situ ulamanya banyak, berarti intelektualnya juga banyak. Kemungkinan terjadi kesalahan berpikir itu minim, sedikit sekali. Kalau tidak mayoritas, cuma hanya 10 pemikir, mungkin terjadi kesalahannya juga besar. Dan memang untuk menjadi mayoritas itu juga sulit, sulit. Jadi dari dulu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak tantangan, seperti Imam Ghazali ini juga banyak tantangan. Jadi tasawuf yang diikuti oleh pendiri Nahdlatul Ulama adalah Al-Ghazali, seperti kitab yang kita baca. Kemudian mengikuti tasawufnya Junaidi Al-Baghdadi. Cukup itu saja yang diikuti, karena mengikuti yang lain-lain terlalu berat. Makanya ini kitab tasawuf yang sangat kecil, ditulis oleh Imam Ghazali. Karena ini ringkasan ketika kita ngaji Ihya Ulumuddin, diringkas lagi oleh Imam Ghazali jadi Minhajul Abidin. Ya, ternyata masih banyak orang yang belum paham. Diringkas lagi yang paling kecil ini adalah Hidayatul Hidayah. Jadi pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dengan doa-doa ini supaya kita tidak memfungsikan masjid sebagai candi-candi baru. Masjid hanya sebagai tempat wisata, wahana wisata. Hari ini banyak orang yang pergi, orang yang ada di selatan pergi ke utara, ingin foto-foto narsis di Masjid Namira. Tapi yang ada di utara, narsis ingin ke selatan, foto-foto di masjid miniaturnya Nabawi. Akhirnya masjid-masjid yang lain kosong. Terus masjid berfungsi hanya sebagai candi. Ketika selamatan bahwa ambeng berkat itu difungsikan seperti itu. Jadi ini isyarat Imam Ghazali mengingatkan kita supaya masjid tidak berubah fungsi sebagai candi. Kita harus mencintai masjid. Jadi kalau di dengan rata-rata kan ada masjid besar, terus musola kecil-kecil ada di sekelilingnya. Nenek moyang kita dulu ketika masih Hindu, di setiap rumah, di depan rumah kan ada pura kecil-kecil. Ya. Sekarang juga sama, di setiap rumah itu ada musola kecil-kecil. Tapi musola itu yang adzan ya imamnya, yang qomat ya imamnya, terus yang imam ya yang qomat itu juga. Terus kalau melihat ke belakang pasukannya cuma 2. Jadi itu namanya kita memfungsikan masjid sebagai candi. Jadi bukan masjid sebagai tempat sujud kita memohon kepada Allah beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya memfungsikan masjid sebagai sanggar pamujan saja. Jadi akhirnya di zaman akhir tidak ada lagi orang yang memakmurkan masjid, tapi gemar bangun masjid, tidak ada yang bisa memakmurkan masjid. Maka ketika masuk di masjid, kita berdoa kepada Allah, Allahumma hadza du'a'u wa alaikal ijabatu. Ya Allah, ini doa adalah doa yang kepadamu dan Allah yang mengijabah. Wahadal judu, dan ini adalah usaha walaikat tuklanu, dan kolah yang tempat bersandar. Jadi ini yang disyaratkan oleh Imam Ghazali. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Allahumma ya Allah, Ij'al jadikanlah li padaku
nuron cahaya, fi qalbi dalam hatiku, wa nuron dan cahaya, fi qabri di kuburku, wa nuron dan cahaya, fi sam'i di pendengaranku, wa nuron dan cahaya, fi basori di penglihatanku, wa nuron dan cahaya, fi sya'ri di rambutku, wa nuron dan cahaya, fi basyari di kulitku, wa nuron dan cahaya, fi lahmi di kulitku, wa nuron dan cahaya, fi dami di darahku, wa nuron dan cahaya, fi idhami di tulangku, wa nuron dan cahaya, min dari baina arah yadai depanku, wa nuron dan cahaya, min dari khalfi belakangku, wa nuron dan cahaya, an yamini an dari yamini kananku, wa nuron dan cahaya, an shimali an dari shimali kiriku, wa nuron dan cahaya, min fauqi min dari fauqi atasku, wa nuron dan cahaya, min dari tahti bawahku, Allahumma ya Allah,
Zidni, tambahkanlah aku, nuron, cahaya, wa ahtini, dan berilah aku nuron, cahaya, al-ghama, paling besar, nurin, cahayanya, waj'al, dan jadikanlah, waj'alni, dan jadikanlah, li, bagiku, nuron, cahaya, birahmatika, dengan kasih sayangmu, ya arhamar rahimin, ya wahai arhama, Tuhan yang paling pengasih, arhama, Tuhan yang paling pengasih, ar-rahimina, di antara pengasih. Nah, ini doa yang ditulis Imam Ghazali. Jadi ketika masuk masjid, kita berdoa, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri, dan seterusnya. Kita kalau masuk ke masjid, yang diminta adalah barokahnya masjid, karena tempat sujud kita menyembah Allah adalah masjid. Ketika di masjid, kita harus mengingat Allah. Jangan tempatnya di masjid tapi tidak mengingat Allah. Ulama-ulama terdahulu mengajarkan zikirnya adalah la ilaha illallah, la panjang, ilah panjang, ilah panjang, ilahnya tebal, Allahnya tebal. Jadi la ilaha illallah. Nah, la ilaha, ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha, itu kita meniadakan tubuh kasar ini, ya. Semua yang ada wujudnya tubuh kita tiada, illallah, hanya Allah. Nah, bagaimana caranya ketika masuk masjid? La ilaha, ya, yang ada di dalam tubuh kasar ini adalah apa? Nanti kita ketika zikir la ilaha, berarti di la ilaha kita mengucapkan dia adalah daging, dia adalah rambut, dia adalah darah, dia adalah tulang, dia adalah darah, sumsum, dan lain-lain yang ada di dalam tubuh kita. Illallah, kecuali semuanya itu diciptakan oleh Allah. Ketika zikir di masjid la ilaha, nah, la ilaha, hati kita mengucapkan paling pendek kalimatnya meniadakan tubuh kasar. Tiada tubuh kasar ini, illallah, hanya Allah. Jadi kalau di kalimatnya panjang, la ilaha, tiada daging, tiada tulang, tiada rambut, tiada darah, tiada sumsum, dan sebagainya yang ada dalam tubuh kita, illallah, kecuali semuanya itu diciptakan oleh Allah. Jadi pengertiannya kalau zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, seperti itu. Makanya pelan-pelan dulu ulama mengajarkan kita zikir di masjid, la ilaha illallah. Mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha, itu hati kita langsung melafalkan, meniadakan tubuh kasar. Illallah, hanya Allah, hanyalah Allah. Itu kalimat yang paling pendek, sederhana. Jadi ketika di masjid seperti itu, nah kita iktikaf, zikir, wirid, tafakur, ya, tadabbur dengan mengingat Allah, la ilaha illallah. Dulu ya, ulama zaman dulu tahun 90 ke sana, itu kalau mimpin tahlil, ketika tahlilan itu la ilaha illallah, kan lanya panjang, ilahnya panjang, itu kita sambil diajarkan la ilaha, meniadakan tubuh kasar ini, illallah, hanya Allah. Jadi wujud kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, kalau dipanjangkan la ilaha, dia adalah daging, dia adalah rambut, dia adalah darah, dia adalah tulang, dia adalah tubuh ini, illallah, kecuali semuanya itu diciptakan oleh Allah. Nah, iktikadnya kalau zikir kepada Allah dengan la ilaha illallah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka seperti doa ini, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah padaku ini cahaya di dalam hati. Ya. Jadi kalau sudah memahami di dalam masjid zikirnya la ilaha illallah seperti itu, maka di hati kita akan muncul cahaya. Jadi cahaya dari Allah. Makanya Imam Ghazali menulis doanya, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri. Jadi bekasnya kita zikir kepada Allah, nurnya masih membekas di dalam hati sampai di alam kubur nanti. Pendengaran kita pun masih membekas dengan nurnya Allah. Karena ketika zikir la ilaha illallah, mengerti potongan-potongan kalimat. Ketika kalimat A sampai B, hati kita harus mengucapkan apa, ya. B ke C, hati kita harus mengucapkan apa. Jadi la ilaha, makanya ini kalau ada qariqah namanya zikir nafi isbat, jadi meniadakan, ya, dan memunculkan jadi nafi isbat. Kalau dengan nanti melihat orang berzikir begitu, ini orang yang sedang berzikir nafi isbat. Sehingga kalau zikirnya sudah bisa seperti itu, akan menjadi cahaya di dalam hati, akan menjadi cahaya di dalam sumsum, di dalam darah kita, di dalam tulang kita. Ya, di depan kita ada cahaya, di belakang kita ada cahaya. Kemudian Allahumma zidni nuron wa atini nuron a'udzu nurin. Ya Allah, berilah aku ini cahaya, tambahan cahaya, dan berilah aku cahaya yang paling besar di antara cahaya-cahaya. Ini permintaannya Imam Ghazali supaya di dalam hati kita tidak terlalu gelap. Kalau hati kita gelap, pikiran kita gampang sumpah, rubek dan sebagainya. Sehingga dengan berdoa setelah zikir la ilaha illallah, melanjutkan berdoa seperti ini. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya, dengan kasih sayang wahai Tuhan yang Maha Pengasih di antara para pengasih. Kita lanjutkan faidza faragta, faidza setelah faragta engkau selesai, faidza setelah faragta engkau
Minat du'ai berdoa. Fala janganlah astagil menyibukkan diri dalam kurung main gadget. Ini Imam Ghazali sudah menyindir kita kalau di masjid sholat berdoa ya, santai-santai di masjid. Kata Imam Ghazali, fala tastagil, janganlah kau menyibukkan diri dengan gadget. Ila waktu sampai datang waktu al-fardhi sholat fardu. Illa kecuali bifikrin dengan tafakur atau merenung, wa tasbihin dan bertasbih, atau qiraati membaca Qur'anin Al-Qur'an ya, walaupun yang dibaca surat Ikhlas tidak apa-apa di masjid. Faida ketika samita kamu mendengar azan al-adana azan. Faida ketika samita kamu mendengar al-adana azan. Fi asna'i dzalika, fi asna'i di tengah-tengah dzalika melakukan hal itu, fakta putuslah ma'anta semua kegiatanmu, fihi di dalamnya, wastagil dan berkonsentrasilah, bijawabil muadzini, bijawabi dengan menjawab, al muadzini orang yang azan. Contohnya begini, ketika kita rapat, meeting dan sebagainya mendengar azan, ya berhenti dulu kita menghormati azan. Seperti saya ngaji di sini juga, ketika contohnya kalau ngaji siang itu setelah zuhur dan kita ketemu asar. Nah, di tengah-tengah ngaji sesi pertama kemudian mendengar asar. Nah, saya berhenti mendengarkan orang yang azan pertama saya dengar. Setelah azan pertama yang didengar selesai, azan berikutnya sudah saya lanjutkan ngaji. Nah, kalau kita meeting ya sama, atau kegiatan-kegiatan lain ya sama, kita berhenti dulu mendengarkan muadzin sedang azan. Lanjutnya fa'idha qala muadzinu, fa'idha ketika qala mengucapkan siapa muadzinu, muadzin tukang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakul jawablah misla dzalik, seperti itu. Jadi kalau muadzin mengucapkan azan panggilan pada Allah, Allahu
kalimatin selesai Allahu Akbar. Wa kadzalika, dan demikian juga fi kulli kalimatin, fi kulli, dalam setiap kalimatin, kalimat, illa, kecuali, fil hayalataini, fi, di dalam hayalataini, dua hayalah. Ya, dua hayalah itu ya dua hayalah sholat. Fakul, maka jawablah, fihima, keduanya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Allah Akbar, Allahu Akbar, jawabnya ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya jawabnya sama. Yang berbeda jawabannya hayyal shalah sama hayyal falah. Dijawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada upaya, wala quwata, dan tiada daya, illa billah, illa, kecuali, billahi, dari Allah, al-ali, yang maha luhur, al-azimi, yang maha agung. Jadi saya kira jenengan sudah hafal semua. Kalau ada adzan harus dijawab bagaimana. Faida qala, faida ketika qala mengucapkan as-salatu khairun minan naum, ya. Subuh ini ketika ada subuh, as-salatu, salat itu, khairun, lebih baik, minan naumi, mina, dari an-naumi, tidur. As-salatu khairun minan naum, bukan dibalik, an-naumu khairun minas salat. Nah, anak muda sekarang dibalik, an-naumu khairun minas salat, tidur itu lebih baik daripada sholat. Ya, subuh-subuh kan gitu. Sebenarnya yang dengar ada adzan as-sholatu khairun minan naum, terus mancal selimut, artinya kalimatnya dibalik, an-naumu khairun minas sholat. Ya. Fakul, maka jawablah. Jadi as-sholatu khairun minan naum. Fakul, maka jawablah, sodakta, engkau benar, wa barorta, dan engkau telah berbuat baik, wa ana, dan aku, ala dzalika, atas itu, minas syahidina, mina, menjadi salah satu, asyahidina, saksi. Sodakta wa bartawan ala dzalika minasyahidin. Kalau dengan lupa dengan doa ini, berarti nggak pernah subuh bareng masjid. Makanya kata Imam Ghazali, jangan kau bandingkan dirimu dengan ulama, bandingkan saja dirimu dengan ayam, lebih cepat zikir. Yang mana antara kamu dengan ayam? Ayam jam 2, jam 3 sudah berzikir.
Itu ayat berkokok, itu ayat berzikir. Jadi kita nggak usah membandingkan dengan ulama. Kata Imam Ghazali, bandingkanlah dirimu dengan ayam. Lebih cepat mengingat Allah mana antara kamu dan ayam. Faidah ketika samita kamu mendengar al-iqamata, iqamah bahasa Jawanya qomat, lek wis krungu qomat, fakul ucapkanlah misla seperti itu, ma yaqulu apa yang diucapkan, illa kecuali fi qawlihi dalam ucapannya, qad qamatis shalah. Ya, kalau ucapan qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, khairas shalah falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ketika qad qamatis shalah, qad sungguh, qamat bangkitlah, as-sholata untuk sholat. Ya, artinya qad qamat, qad sungguh qamat bangkitlah, as-sholata untuk sholat. Fakul maka jawablah, aqamahallahu wa adamaha, aqamaha semoga mendirikan sholat itu. Siapa? Allahu Allah. Kalau terjemah Indonesia, semoga Allah mendirikan sholat itu. Wa adamaha dengan kekal. Madamat maselama tamat kekal. As-samawatu langit, wal ardu dan bumi. Jadi itu ketika kita mendengarkan muadzin iqamah pada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dalam hati menjawab aqama Allah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Ya, ini jawabannya. Fa idza ketika faragta kamu selesai min jawabil muadzini, min dari jawabi menjawab al-muadzini tukang adzan, fakul maka berdoalah, Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa idbari naharika. Allahumma ya Allah, inni aku
as'aluka mohon padamu inda ketika huduri datangnya sholatika sholatmu wa aswatika suara-suara duhaika penyerumu wa idbari dan berpalingnya waswati suara-suara duhatika penyerumu wa idbari dan berpalingnya lailika malammu wa idbali dan datangnya naharika siangmu an-ta'tiya agar ta'tiya engkau memberi Muhammad dan Nabi Muhammad al-wasilata perantara wal fadilata dan keutamaan wat darajata dan derajat ar-rafi'ata luhur wa ib'ashu dan engkau berikan Nabi Muhammad al-maqama kedudukan al-mahmuda yang terpuji alladzi yang wa'adtahu engkau janjikan kepadanya dalam kurung Nabi Muhammad innaka sesungguhnya engkau la tukhlifu tidak pernah tukhlifu ingkar la tukhliful mi'ad al-mi'ada janji ya arhamur rahimin ya arhamur rahimin wahai yang maha pengasih ar-rahimina di antara para pengasih. Ini dulu ketika tahun 80, 70, 80, 90 kalau Ramadan ketika azannya Ramadan di TVRI itu seingat saya doa ini yang dibaca ya setelah azan maghribnya Ramadan menjelang kita berbuka puasa ada muadzinnya melanjutkan membaca doa Allahumma inna nas'aluka inda huduri sholati wa sholati du'aika wa idbari lailika naharika antum tiap Muhammad sampai selesai. Ini yang dibaca. Terus tahun 2000 munculnya banyak TV media swasta. Ini masih mengikuti jejaknya TVRI membaca doa ini ketika Ramadan. Tapi sekarang tahun 2000 lebih 2005 sampai 10
Ketika Ramadan, semua orang pakai busana muslim, muslimah, seakan-akan menjadi indeks ya sosial, kepantasan sosial beragama yang luar biasa. Semuanya berbusana muslim, muslimah. Tapi setelah ada tidak baca doa ini lagi. Setelah ada langsung pindah channel jadi Facebooker dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak berdoa sendiri seperti ini ya lupa, karena begitu ada selesai ya sudah, hanya pantas-pantasan tiga ada, akhirnya langsung ke acara langsung. Yang isi acara kontraknya per jam jadi 100 juta. Jadi ya mudah-mudahan yang punya media TV dan yang lain-lainnya, kita doakan saja setiap Ramadan nanti, bentar lagi Ramadan, doa ini muncul lagi di TV. Ini doa yang diajarkan Imam Ghazali dari kitabnya ini, diikuti ulama terdahulu. Kayaknya ulama sekarang ini nggak kepake ya, nggak pakai ulamanya atau sutradaranya nggak tahu. Ya. Nanti kalau di TV tidak ada, ya jenengan hafalkan doa ini ketika Ramadan, kita mendengarkan orang adzan mengingatkan bahwa waktu buka puasa sudah boleh kita berbuka puasa. Nah, setelah adzan selesai barulah ini. Faidah samita, ya kita lanjut. Faidah ketika samita kamu mendengar al-adzana adzan, wa anta sedangkan kamu fis sholati sedang sholat, fatamim sempurnakan as-sholata sholatmu, tsumma lalu tadarok kamu ikut as-sholat al-jawab menjawab, ba'das salama setelah salam, ala sesuai kalimat wajhihi yang kamu temui. Ya, sholat tidak perlu jawab. Nanti kalau masih ternyata di rakaat terakhir setelah salam masih ketemu suaranya orang adzan, kita mengikuti yang kita dengarkan setelah kita sholat. Faida ketika akhroma sudah takbiratul ihram, faida akhroma ketika sudah takbiratul ihram, siapa al-imam imam bil fardhi untuk sholat fardu, fala tastagil, fala janganlah tastagil menyibukkan diri, illa kecuali bil iqtidai untuk mengikuti bihi imam, wasolli dan sholatlah al-fardhu sholat fardu, al-fardhu sholat fardu, kama sebagaimana sayudlah yang akan dijelaskan
alaika padamu, fi dalam kaifiyatis sholati, kaifiyati tata cara, as-sholati sholat, wa adabiha dan etika sholat, fa'idha farogta, fa'idha ketika farogta engkau selesai sholat, fakul berdoalah. Ini populer karena ini yang diajarkan di kalangan Nahdiyin dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sama dengan Nahdiyin. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Setiap doa diawali dengan sholawat. Kalau dari sholawat berarti doa kita buntung. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika iyyamus salam wa khaina rabbana bissalam. Wa dakhilna al-jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ada yang tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Dan subhana rabbiyal azimi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Kalau jenengan hafal yang doa sehari-hari yang diajarkan itu ya hampir sama juga. Kalau kita kan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika iyyamus salam wa khaina rabbana bisalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali. Kemudian baca tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, afdhalul dzikri, keutamaan zikir, fa'lam, ketahuilah annahu bahwa la ilaha illallah. Jadi afdhalul dzikri fa'lam annahu itu dawuhnya Nabi. Jadi itu sabdanya Nabi, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketika imam mengatakan afdhalul dzikri, itu kopas kalimatnya dari Nabi, mengingatkan kita bahwa keutamaan zikir adalah, seutama-utamanya zikir adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau jadi imam, zikirnya jangan langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi imam menuntun dulu makmumnya dengan bacanya gak dipanjangkan, la ilaha illallah. Ya. Saya mendengar imam-imam yang sekarang jadi imam itu langsung afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, gak ngerti toto coronya zikir membimbing makmumnya itu supaya la ilaha. Dia ada kesempatan mengucapkan di dalam batin, meniadakan tubuh kasar. Illallah, hanya Allah. Ya, semua yang tercipta ini hanya Allah, sehingga melebur dirinya dengan Allah. Yang tampak semuanya hanya Allah di dalam masjid itu. Jadi yang tampak di dalam masjid ketika setelah sholat adalah Allah. Sehingga kalau kita memahami apa yang
yang diajarkan oleh Imam Ghazali ketika di masjid, insya Allah kita tidak akan menyembah kekosongan. Jadi yang menyembah pun paham dengan yang disembah pun juga paham dengan yang menyembah. Jadi memahami mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan. Jadi saya akhiri di paragraf ini. Kalau lanjut nanti masih panjang, karena ini sebenarnya zikir-zikir yang sudah populer di kalangan kita, wabil khusus yang sanadnya bersambung kepada ulama-ulama yang ada di Nahdiyin. Ini sama. Nah, kalimatnya ini kan wa dakhilnal jannata darussalam, ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udussalam fa hayyina rabbana bissalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi bacaan-bacaannya yang hampir sama redaksinya tapi agak berbeda susunannya itu sama. Kenapa di situ ada kalimat wa dakhilnal jannata darussalam? Ini nama surga Darussalam itu. Kalau ada negara Brunei Darussalam itu menisbatkan nama surga. Surga yang terbuat dari yakut merah. Jadi yakut, bukan yakut Mas Menteri, bukan. Jadi ini yakut merah yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, dan orang-orang yang selalu mengakui kebesaran dan keesaan Allah. Nanti ditempatkan di surga namanya Darussalam. Tingkatan surga banyak sekali. Yang pertama adalah Jannatul Firdaus, surga Al-Firdaus. Surga Firdaus ini diperuntukkan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, bukan khudu tapi khusyuk. Nah, Allahu Akbar, yang diingat hanya Allah, bukan Allahu Akbar jatan itu kerinan tempat wudhu. Nah, ini bukan khusyuk, namanya khudu. Khudu itu gelar biar, bahasa Jawanya gelar biar, ya, kacau balau ingatannya. Nah, jadi surga Firdaus ini surga yang diperuntukkan oleh Allah pada orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, ya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, ya, aktif menunaikan zakat, ya, menjaga kemaluannya, memelihara sholatnya, memelihara, ya, amanah keluarganya, dan sebagainya yang seberhubungan dengan itu. Kemudian ada surga di atasnya Firdaus, namanya Jannatul Adn atau surga Eden, ya. Di surga yang diperuntukkan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nah, perintah ini harus gini, gak pernah ditawar-tawar, ya. Kalau masih nawar-nawar dalam hal perintahnya Allah, tidak mungkin dimasukkan ke Jannatul Adn atau surga Eden. Kemudian karena saking takwanya, orang itu beramal soleh, suka menginfakkan hartanya, suka membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau disakiti orang tidak membalas, nah, disakiti sedikit membalas, nggak akan bisa masuk ke surga Eden. Paling cuma dapat emperannya surga Eden. Di atasnya lagi ada namanya Jannatun Na'im, jadi surga An-Na'im, ya. Surga yang diperuntukkan pada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh, ya, tidak berebut harta warisan,
kono gini, cerai wes gak usah disidang kono gini kayak kabeh. Ini yang berebut waris gak mungkin dapat jannatul na'im, ya, gak mungkin dapat kenikmatan surga yang level 3, ya. Kemudian ada surganya yang di atasnya jannatul na'im, ya tadi surga Darussalam, ya, tadi surga Darussalam, makanya di tuntunan doanya minta dimasukkan ke surga Darussalam. Surga Darussalam itu kalau hotel sama dengan bintang 5, semua fasilitasnya lux, ya ada spa, ya ada massage, ya. Tapi nggak gratis di surga Darussalam, pijit juga bayar, gesek pakai kartu kredit bisa. Nah, di atasnya Darussalam ini ada surga Darul Muqamah, surga yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah mengeluh. Jadi dikasih banyak alhamdulillah, dikasih dikit ya masalah. Nah, jadi ini surganya orang-orang yang diberi Allah apapun tidak pernah mengeluh. Contohnya kalau petani ketika cabenya bagus, harganya jeblok, dia mengucapkan alhamdulillah, walaupun harganya jatuh jeblok hari ini, tapi cabenya diberi oleh Allah yang bagus. Ketika cabenya yang jeblok, harganya yang bagus, ya alhamdulillah, cabenya jeblok, harganya bagus. Nah, kalau kita bisa mensyukuri nikmat seperti itu, akan dijadikan Khalilullah, kekasihnya Allah, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya oleh sahabat-sahabatnya dan santri-santrinya, wahai Nabi Allah Ibrahim, bagaimana ceritanya engkau bisa diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah? Nabi Ibrahim menjelaskan, ketika saya bercocok tanam, ya tumbuh-tumbuhannya jelek, gak menghasilkan, harga di pasaran tinggi, aku tetap mengucapkan syukur alhamdulillah. Ketika tanaman saya baik, tumbuhnya subur, harga di pasaran jatuh, aku juga bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Bukan malah misuh-misuh. Nah, dulu ngoyor-ngoyor, ini jeblok lah. Nah, jadi ketika nandur bagus, ya harganya jatuh, ngamuk-ngamuk. Itu sama dengan kalau kita analogikan, kita memberi hadiah kepada orang lain yang terbaik, tapi oleh si penerima hadiah dibuka langsung dibuang di hadapan kita. Kira-kira tersinggung enggak? Nabi Ibrahim menjelaskan penjelasannya itu, jadi ketika Allah memberikan tanaman yang baik tapi harganya jelek, aku tetap bersyukur karena Allah menghadiahi tanaman yang baik, walaupun harganya jelek gak apa-apa lah. Ketika dikasih hadiah parselan, ya paling cuma ciki-cikian, terus dengan merasa tidak terhormat dengan hadiah itu. Tapi kalau hadiahnya sepeda gunung, ya TV, kulkas, mobil Agia, motor Ninja, jadi kan bahagia. Tapi ketika hadiah yang sederhana, jadi kan langsung buang hadiah itu karena tidak berguna. Sama dengan ketika tanaman kita yang namanya cabai, namanya tomat, ya, harganya bagus, tapi tomatnya jelek. Tomatnya bagus, harganya jelek, tomatnya itu langsung dibawa, dikresek-kresek, dilempar-lempar di pinggir paritnya sawah, terus di pasar-pasar itu dibuang semua di tempat sampah. Itu Allah marah-marah kalau tanaman kita dibuang-buang seperti itu. Akhirnya kita nggak mendapatkan nikmatnya buah-buahan, tanamannya juga nggak mendapatkan nikmat harta. Seharusnya
Itu kalau harganya jelek, tanamannya bagus, oleh Allah disuruh mensedekahkan. Ya, petani-petani sekarang mau sedekah cabai, tomat, terus terong itu kan kalau harganya lagi jatuh, kalau harganya lagi tinggi melambung, nggak ada yang sedekah. Ya, itu yang menjadikan nanti kita dikasih Allah dan dimasukkan ke dalam surga Darussalam. Ya, seperti kondisi pandemi, semua carut marut, ya kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Karena Allah yang menjalankan semua ini. Jadi inilah surga Darul Muqamah. Kemudian ada surga lagi, levelnya lebih tinggi. Jadi al-maqamul amin, di surga yang diperuntukkan pada orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Wis opo jadi ini pokoknya dikongkon gini karena Allah yang dilakoni, dilarang ya berhenti. Orang ketika dilarang terus menawar mencari dalil pembenarannya, akhirnya ini ya kita nggak akan bisa masuk ke sini. Jadi apapun perintahnya Allah kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Surga level yang tertinggi surga khuldi, surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang suka ya, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah dengan tanpa menawar. Jadi kalau diperintahkan puasa, ada yang mengumumkan bahwa puasa nanti tanggal 23 Maret ya poso, dan ketika puasa terus sing kono wis poso burung, yang sana sudah puasa belum. Terus ketika memilih yang sana puasa duluan, dilarang, lebarannya belakangan. Terus cari info, yang di sana sudah lebaran belum. Ini kan kalau sudah milih A, ya sudahlah ikuti yang A, kalau milih B ya ikuti yang B. Jangan ketika A, ketika kita milih agak berat, terus kita berbalik ke B yang lebih ringan. Nah, ini surganya orang-orang yang berada di sana. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Di sekitar masjid, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti paham semua, ya sudah terbiasa dengan wirid-wirid apa yang saya sampaikan di sini. Apalagi kemarin semangat 1 abad NU, di sini semuanya amalannya orang NU semua ini. Bukan promo NU, memang Nabi berpesan suruh mengikuti yang mayoritas. Karena yang paling besar di dunia ya hanya itu, yang lainnya kerucil-kerucil. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa ilhamul malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa arzuqna fahman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya shalli wa sallim
حبيبك خير الخلق كلهم لم يختلف قط طه مطلقا أبدا وما تسابق أصلا في مدى الزمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال متحين منه التواب فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلقه كأمم رؤية ثبتا ولا يرى اسم بول منه في عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينام والعين قد نسمت ولا يرى ظله في الشمس ذو فاتنين كفاه قد آلتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيحيا بمعتدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال ممتحن هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرك وبالمحن آخر الكلام اهدنا الصراط المستقيم وبالله التوفيق والهداية والعناية والسلام عليكم ورحمة الله